Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung tetapi melalui media online. Baik, kali ini Bapak akan melanjutkan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas untuk bangun ruang kubus. Sekarang Bapak akan melanjutkan untuk bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 3 pasang sisi berhadapan yang sama bentuknya dan ukurannya, di mana setiap sisinya itu berbentuk persegi panjang. Jadi bedanya dengan kubus, kalau kubus itu semua sisinya berbentuk persegi. Tetapi kalau balok itu sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Jadi kalau digambarkan ya, balok seperti ini ya. Jadi nanti sisi-sisinya ini adalah bentuknya persegi panjang. Kemudian untuk unsur-unsur balok. Yang pertama, sisi balok. Sisi balok itu mempunyai, jadi balok itu mempunyai 3 pasang sisi yang sejajar dan saling berhadapan. Kemudian sisi-sisi balok itu berbentuk persegi panjang dan sisi-sisi yang saling berhadapan itu sama besarnya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, kalau misalkan ini ada balok ya, balok A, B, C, D, E, F, G, H, maka nanti sisi-sisinya adalah AB, ya, F, AB, FE itu sejajar dengan CD, HG. Kemudian sisi AD, HE sejajar dengan sisi BCGF. Kemudian sisi ABCD sejajar dengan sisi EFGH. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah rusuk balok. Sama seperti dengan kubus, itu balok mempunyai 12 rusuk, di mana ada 4 rusuk yang masing-masing panjangnya sama. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, balok seperti ini ya. Nah, nanti rusuk-rusuk yang sama itu adalah AB, rusuk AB, EF, CD, dan GH. Itu sama panjang. Kemudian rusuk AE, BF, CG, dan DH itu panjangnya sama. Kemudian AD, BC, EH, dan FG itu panjangnya sama. Ya, jadi ada 4 buah sisi yang panjangnya sama. Rusuk ya, maaf, rusuk maksudnya. Ada 4 buah rusuk yang panjangnya sama. Kemudian yang ketiga yaitu titik sudut. Sama dengan kubus ya, balok itu mempunyai 8 titik sudut. Titik sudutnya apa aja? Yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, dan titik sudut G serta H. Jadi ada 4 sama dengan kubus ya. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu yang keempat itu adalah diagonal bidang. Sama dengan kubus ya. Nanti balok itu mempunyai 12 diagonal bidang. Jadi yang dimaksud dengan diagonal bidang seperti yang saya jelaskan pada materi kubus itu adalah garis yang menghubungkan antara dua titik sudut yang berhadapan pada bidang balok atau pada sisi balok. Sama dengan balok, contohnya itu AF ya, kemudian BE, kemudian DG ya, CH ya, dia adalah diagonal bidangnya. Kemudian BG, CF, kemudian AH, DE, EG, kemudian selanjutnya adalah FH, EG, AC ya, AC, kemudian yang terakhir adalah BD. Ini adalah 12 bidang diagonal yang dipunyai oleh balok. Jadi sama dengan kubus ya, sama dengan kubus. Kemudian yang selanjutnya
itu adalah diagonal ruang. Sama dengan kubus, nanti balok itu mempunyai 4 diagonal ruang. Diagonal ruangnya apa aja? Yaitu AG, yaitu menghubungkan titik sudut A dengan titik sudut G. BH menghubungkan titik sudut B dengan H. Kemudian CE menghubungkan titik sudut C dengan E. Dan yang terakhir adalah DF. DF itu menghubungkan titik sudut D dengan titik sudut F. Jadi ada 4 diagonal ruang. Kemudian unsur yang selanjutnya itu adalah bidang diagonal. Jadi hati-hati ya. Bedakan antara diagonal bidang dan bidang diagonal. Jadi kalau bidang diagonal itu berarti bidangnya bentuknya diagonal. Nah, nanti balok mempunyai 6 bidang diagonal sama dengan kubus ya. Tapi untuk balok itu bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Yang pertama bidang diagonal AFGD, kemudian BCHE, ACGE, kemudian BDHF, selanjutnya adalah EFCD, dan yang terakhir adalah ABGH. Jadi ada 6 bidang diagonal. Kemudian yang selanjutnya adalah jaring-jaring balok. Nah, kalau ada balok seperti ini ya, maka nanti jaring-jaringnya, jadi ketika kita potong ya, kita potong salah satu rusuknya, nanti akan membentuk jaring-jaring balok seperti ini. Ini adalah jaring-jaring, gambar jaring-jaring yang pertama. Kemudian jaring-jaring yang kedua gambarnya seperti ini. Nah, nanti sama dengan kubus, balok itu mempunyai beberapa bentuk jaring-jaring ya. Nah, nanti bisa kalian cari ya bentuk jaring-jaring yang lain dari balok ya. Bisa kalian cari. Silakan nanti kalian cari ya. Selanjutnya adalah menghitung panjang rusuk balok. Panjang rusuk pada balok ya, jika panjangnya balok tersebut mempunyai panjang P, lebar L, dan tinggi T, itu jadi kalau misalkan panjangnya ini P, kemudian ini lebarnya adalah L, kemudian ini adalah tingginya adalah T, maka nanti karena setiap rusuk ini ada 4 yang sama ya, ada 4 rusuk yang sama, AB, CD, EF, HG, itu panjangnya sama. Kemudian yang ini BC, AD, EH, EFG itu juga panjangnya sama. Maka nanti panjang rusuk balok itu bisa kita tulis 4 dikali P ya, 4 dikali panjang karena ada 4 rusuk yang sama, ditambah dengan 4 kali lebar ya, 4 kali lebar ditambah dengan 4 kali tinggi. 4 kali tinggi. Nah, karena ininya sama ya, ini ada 4, ada 4, ada 4, maka nanti bisa saya tuliskan 4 dikali P ditambah L ditambah dengan T. Ini adalah panjang seluruh rusuk pada balok. Kemudian yang selanjutnya, menghitung luas permukaan balok. Jadi kalau misalkan saya punya balok ya, jadi balok kan mempunyai sisi yang berbentuk persegi panjang ya. Jadi kalau saya punya balok ya, dimana nanti panjangnya adalah P, kemudian lebarnya L, kemudian tingginya T. Maka nanti untuk mencari sisi, karena setiap sisi ini luasnya berbeda ya, misalkan ini sisi pertama ya, maka nanti panjang luas sisi pertama itu adalah panjang dikali dengan lebar. Kemudian misalkan sisi yang kedua, sisi keduanya yang ini ya, yang tegak, yang bagian depan, maka nanti sisi keduanya itu berarti panjang, luasnya adalah panjang dikali dengan tinggi ya. Jadi rusuk yang ini kan sama dengan T ya. Kemudian sisi yang ketiga adalah yang ini ya. Berarti sisi ini dengan sisi yang ini sama ya, sama luas ya. Nah, sisi yang ketiga itu berarti luasnya adalah lebar dikali dengan tinggi ya, lebar dikali dengan tinggi. Karena masing-masing sisi ini yang mempunyai
pasangan ya, yaitu sisi yang berada di depannya, maka nanti sisi yang di depannya itu besarnya sama ya. Sehingga nanti bisa kita tuliskan untuk luas dari permukaan balok itu sama dengan 2 dikali sisi ke-1 ditambah dengan sisi yang kedua ditambah dengan sisi yang ketiga, atau 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ini adalah luas permukaan balok. Kemudian untuk menghitung volume balok yang mempunyai panjang P, lebar L, dan tinggi T ya. Ini panjangnya P, lebarnya L, kemudian tingginya adalah T. Maka untuk mencari volume balok kita kalikan aja semuanya nih. Panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Ya. Ya, demikian penjelasan untuk materi balok ya. Bangun ruang sisi datar, balok sama dengan kubus. Ini mengulang pelajaran di SD ya. Semoga kalian paham ya. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.